Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Gubernur Wayan Koster secara tegas menolak premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan, menjaga keamanan di Bali. Perayaan Hari Suci Waisak berlangsung hikmat di Wihara Wimalakirti, Desa Sempidi, Kabupaten Badung. Menikmati sate daging ikan marlin, Desa Timbrah, Karangasem. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Bangli mengimbau sekolah, terutama sekolah menengah pertama, agar menyosialisasikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025. Saat ini banyak orang tua siswa yang belum memahami peraturan atau regulasi baru terkait SPMB 2025. Disdikpora khawatir jika kurang sosialisasi akan membingungkan orang tua siswa. Disdikpora sejauh ini telah melakukan sosialisasi terhadap seluruh pihak terkait agar sekolah bisa menerapkan regulasi baru dengan benar dan tepat. Himbauan saya, setelah kita lakukan pertemuan dan sosialisasi di antara kita, di antara panitia tim dan kepala sekolah bergerak cepat untuk melakukan sosialisasi juga kalau SMP ke SD dan juga kepada orang tua siswa, kepada masyarakat, sehingga ada pemahaman yang sama terhadap regulasi yang telah kita tetapkan bersama. Pada SPMB 2025 terdapat beberapa perubahan seperti jalur zonasi menjadi jalur domisili. Dengan sistem baru ini, calon siswa bisa mendaftar berdasarkan wilayah tempat tinggalnya yang bisa berbeda antar daerah. Selain itu juga ada penambahan kategori pada jalur prestasi, di mana ada kuota untuk siswa yang menjadi ketua OSIS dan pramuka. Lalu jalur mutasi untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas, jalur afirmasi untuk siswa dari keluarga miskin, dan penyandang disabilitas. Saat ini daya tampung calon siswa baru tingkat SMP di Bangli mencapai 3.800 siswa, sedangkan jumlah lulusan SD tahun ini sekitar 3.600 siswa, sehingga daya tampung sangat memadai. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Ada yang baru di objek wisata Taman Tirta Gangga di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem. Pengunjung kini bisa melihat catatan sejarah Karangasem di Museum Astegangga. Bangunan museum ini memanfaatkan lahan kosong yang tersisa di Taman Tirta Gangga dan merupakan inovasi untuk menarik pengunjung agar tidak monoton dengan objek wisata yang tersedia saat ini. Di museum ini, pengunjung bisa melihat sejarah berdirinya Taman Tirta Gangga dan berbagai peninggalan kerajaan Karangasem. Mulai dari 10 keris pusaka peninggalan Raja Karangasem, kain songket Raja Singa, senjata perang, hingga jam kuno milik kerajaan. Museum Astegangga menjadi yang pertama di antara puri-puri di Bali yang memberikan penghormatan kepada leluhur. Kita sebagai generasi penerus daripada kerajaan Karangasem, terutama raja terakhir, Raja ke-14 yang telah membangun Taman Tirta Gangga ini, kita sebagai generasinya ingin membuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh generasi penerusnya juga. Sehingga badan pengelola yang terdiri daripada keluarga Puri Agung Karangasem itu membuat suatu gedung museum dan juga gedung balai lunjuk, di mana nanti museum itu akan dibangun dan ditempatkan peninggalan sejarah yang ada di kerajaan Karangasem seperti keris pusaka, foto-foto kerajaan, yang mana di sana nantinya akan bisa membuat suatu edukasi terhadap masyarakat bahwa generasi penerusnya bisa untuk melestarikan budaya dan adat di kerajaan Karangasem. Bangunan museum berbentuk segi 8 dengan arsitektur yang terinspirasi dari Balai Lunjuk di Taman Ujung Karangasem.
Nama Astegangga sendiri diambil dari kata Asta yang berarti 8 dan Gangga yang merujuk pada Taman Tirtagangga. Di lantai 2 museum berdiri patung Raja Karangasem ke-14 yang tingginya sekitar 3 meter dan terbuat dari tembaga. Patung menghadap ke timur laut arah Pura Bukit dan Pura Lempuyang yang diyakini sebagai pusat spiritual leluhur Raja Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Banyak jenis sate, tetapi sate buatan Dengah Darmi ini istimewa karena menggunakan daging ikan marlin. Jika Anda berkunjung ke salah satu desa Bali kuno, yakni Desa Timbrah di Kabupaten Karangasem, tidak ada salahnya mampir di lapak sate marlin milik Dengah Darmi ini. Warungnya sederhana, namun kelezatannya tidak diragukan. Pasalnya Darmi sudah 40 tahun menjual sate marlin dengan bumbu Bali dan sudah memiliki banyak pelanggan. Kabarnya, omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Darmi menjual berbagai jenis sate marlin, seperti sate lilit, sate tusuk merah, dan sate tusuk bumbu genep dengan sambal matah. Rasanya pun berbeda. Sate lilit rasanya lebih gurih karena daging marlin dicampur dengan parutan kelapa dan bumbu genep. Sementara sate merah cenderung pedas manis dan sate tusuk biasa memiliki rasa otentik. Sate apa aja ini Bu dijual? Ikan tuna sama marlin, ayam, bumbu Bali. Bumbu Bali semuanya Bu ya. Dari tahun berapa ini sudah jualannya Bu? Udah lama sekali. Dari 40 tahunan udah. 40 tahunan ya. Menunya masih sama Bu ya? Sama. Sehari rata-rata buatnya berapa banyak Bu? Berapa kilo? Kadang Yang paling banyak berapa kilo Bu? yang paling banyak 10 kilo. 10 kilo ya. Daging ikan marlin memiliki tekstur yang padat dan rasanya manis dibanding daging ikan lainnya. Ketika dimasak, daging ikan marlin ini menjadi lembut dan enak mengunyahnya. Selain itu, ikan marlin juga mengandung protein dan nutrisi yang tinggi. Kendati terbuat dari ikan marlin berkualitas baik, Darmi tidak mematok harga yang mahal. Ia menjual per 4 tusuk sate seharga Rp5.000. Dagingnya enak, sambalnya juga enak, fresh sih dagingnya. Itu aja. Tak hanya ikan marlin, Darmi juga menjajakan pepes ikan marlin bumbu genap. Salah satu yang paling laris adalah pepes kepala ikan marlin dengan rasa pedas dan gurih. Jika Anda ke Desa Timbrah, tidak sulit menemukan warung milik Darmi. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.